Yang satu kan? Apakah satu lagi? Ya, kembali dari sunyi, Mujtaba Khamenei bangkit membawa janji perang habis-habisan demi tanah air dan harga diri. Sementara di barat, Trump berujar lantang, gencatan senjata di ujung tanduk, operasi militer siap berkumandang. Apakah dunia sedang menonton sandiwara diplomasi? Atau kita ini benar-benar di ambang eskalasi yang lebih tak terkendali? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber kita, pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah, Assalamualaikum Mas. Selamat malam Mas Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mas, Mujtaba Khamenei bilang tidak boleh atau jangan menyerah dengan lawan-lawanmu, ungkap Mujtaba Khamenei. Sementara Trump sedang kesal karena proposal damai dari Iran dianggap tidak sesuai, tidak relevan dan ditolak. Dan dia membuka opsi mungkin saja perang dilanjutkan. Jadi lanjut ini Mas. Ya, terima kasih. Sebelum kita sampai konklusi apakah ini lanjut atau tidak, menurut saya kita harus memiliki kesabaran untuk mengurai satu persatu, membahas satu persatu varian-varian dari perkembangan yang ada. Dan kita harapkan nanti kita bareng-bareng bisa sampai kepada konklusi yang lebih kokoh. Baik. Yang pertama begini Mas, kalau kita ingin membahas tentang Mujtaba, saya rasa memang dari awal Mujtaba adalah faktor. Saya menyebut Mujtaba secara khusus sebagai faktor 231. Karena Mujtaba dalam catatan saya diumumkan dan terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran kurang lebih di hari ke-10 dan secara jam itu kurang lebih di 231 jam semenjak perang dilakukan pada tanggal 28 Februari. Nah, kenapa saya katakan sebagai faktor? Kita kilas balik dulu sebentar. Kalau kita ingat perang ini dilakukan tanggal 28 Februari, maka ibarat sepak bola Amerika dan AS itu menggunakan taktik menang gol cepat. Dan itu dilakukan dengan serangan yang begitu cepat dan hebat di menit pertama, di hari pertama, dan sukses menurut saya, sehingga serangan itu mampu membunuh tokoh-tokoh utama, terutama Ayatullah Ali Khamenei. Dan saya menduga dengan keras Trump teryakinkan oleh Netanyahu untuk terlibat dalam perang ini karena dengan taktik gol cepat itu diharapkan kemenangan besar akan tercapai, yaitu terjadinya rezim dan dilanjutkan dengan huru hara di Iran, termasuk keluarnya rakyat untuk mengganti rezim. Dan, kita lihat setelah Ali Khamenei meninggal, itu menurut saya Iran cukup kelabakan. Kita bisa lihat di hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, di mana memang cukup kaget menurut saya dengan adanya serangan yang serentak dan sangat kuat. Nah, peperangan atau permainan baru mulai ada perubahan secara signifikan menurut saya ketika Mujtaba dinyatakan dipilih dan diumumkan, yaitu pada hari ke-10 atau di jam kurang lebih 231. Karena itu saya menyebut Mujtaba sebagai faktor 231. Dan ketika sekarang muncul kembali, maka memang Mujtaba mempunyai energi, mempunyai suntikan semangat juang yang menjadi pembeda daripada tidak adanya Mujtaba. Sekarang setelah Mujtaba dinyatakan lebih baik, saya tidak menggunakan istilah pulih tapi menggunakan istilah lebih baik karena bisa ketemu dengan Mas'ud Pezeshkian dan satu pimpinan militer. Kemudian sudah mulai terasa harismanya, terasa suntikannya, terasa sentuhannya, sehingga mampu menyuntikkan spirit perlawanan, spirit perjuangan. Dan itu dalam pandangan saya membuat sikap Iran, diplomasi Iran itu semakin kokoh
dengan istilah diplomasi tangan di atas. Tapi menurut saya Mas Yudi, jangan kita analisanya istilahnya sembrono juga gitu. Karena walaupun Iran mengalami pengukuhan sebagai diplomasi tangan di atas mengontrol keadaan, menurut saya itu bukan hanya dicapai karena faktor mujtaba yang baru muncul katakanlah 2 hari 3 hari ini. Saya melihat sebenarnya ada faktor juga dari perbuatan ataupun inkonsistensi yang disampaikan oleh Amerika, terutama Donald Trump, yang membuat Iran kemudian mampu mencapai katakanlah posisi diplomasi, posisi perjuangan yang determinan, yang bahkan mendeklarasi Amerika sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Trump ini dari awal sebenarnya tampil dengan inkonsisten. Dan saya melihat Iran mempelajari dengan sangat cermat perkembangan hari demi hari, detik demi detik dari pola komunikasi dan pola serangan yang dilakukan oleh Trump. Satu yang selalu saya sampaikan dari awal, bahwa Trump ini punya keterbatasan waktu. Dia tidak bisa main panjang. Nah, oleh karena itu saya menduga dengan kuat ini juga diambil oleh Iran. Sehingga Iran daripada main habis-habisan di awal, dia ingin perang lama. Dia tidak ingin habis-habisan cepat mungkin. Dia ingin mengulur waktu. Dan itulah salah satu yang pelan-pelan membuat posisi Iran yang awalnya tertekan di awal, pelan-pelan mengalami pembalikan keadaan. Sekarang justru di atas. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, menurut saya, yang betul-betul diambil sebagai pelajaran oleh Iran dari Trump dan Amerika Serikat ini adalah bahwa dia menggunakan ultimatum-ultimatum yang sebenarnya itu tidak selalu dia realisasikan.